Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kuliah itu 2 orang tuh biasanya ngambil doktor. Ya jarang S1 ya 2 orang, 5 orang. Tapi kalau ngambil S3 boleh, biasa gitu. Tapi tidak apa-apa. Kemarin kita sudah membahas, kita mereview dulu, sudah membahas tadi pengertian seni pertunjukan dan pengertian sempit dan pengertian yang luas. Ya, itu pengertian sempit itu seni pertunjukan itu ya ditunjukkan langsung, ya kan? Kalau pengertian luas bisa menggunakan media. Orang buat film, itu kan seni pertunjukan. Pertunjukan apa? Film, seninya. Tapi kan tidak langsung orang main. Ada perantara filmnya. Dan begitu juga sekarang, sesuai dengan zaman sekarang, apalagi setelah COVID menyerang kita 2 tahun, itu orientasi orang sudah berubah. Orang sudah mulai kuliah online, pakai Zoom, ya kan? Tapi kan itu harus kita cermati lagi. Dan di situ juga orang baru membaca peluang-peluangnya. Oh, rupanya ada peluang yang bagus, yaitu membuat konten. Nah, membuat konten itu sebetulnya seni pertunjukan, tapi menggunakan media secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Kita membuat pertunjukan nih, kayak pantomim. Kita buat pertunjukan pantomim. Ditonton langsung di pentas. Lalu kita rekam. Kita ingin sebarluaskan dalam sebuah media digital. Artinya kita sudah memberi ruang, meroboh batasan-batasan sekat-sekat tontonan tadi. Ya orang nonton juga, tapi melalui media, tidak hadir di depan panggung. Itu kalau pengertian secara luas. Tapi sebetulnya kalau menurut saya, jangan kita berpikir secara sempit. Sastra itu, seni itu, dia dinamis. Teori sastra, itu kalau menurut Tiu, itu dia berubah berdasarkan perkembangan. Kita nggak tahu lagi setelah media sosial ini, apalagi. Ya, meskipun kita udah masuk di dunia digital, tapi kita belum menguasai, sepenuhnya belum menguasai dunia digital. Belum kita menguasai. Banyak hal-hal yang harus kita pelajari, karena itu bukan dunia kita. Jadi kalau misalnya Anda ingin masuk ke dunia digital sebagai untuk membuat media tontonan, Anda harus belajar minimal otodidak. Karena di media sosial ini ada petunjuk-petunjuk untuk media sosial ini. Dan kita bisa, yang selama ini mungkin kita habiskan pulsa, ya, kita habiskan pulsa nonton, jangan habiskan pulsa. Padahal di dunia digital ini kita nonton tuh kita bisa dapat duit, dapat income. Dengan cara kita dikasih poin. Jadi kita nonton ada koinnya, ada yang di snack, di TikTok juga ada lingkaran di pojok itu. Nah, itu bisa kita tukarkan koin itu dengan uang. Saya pernah lakukan itu. Jadi minimal ya separuh lah dari budget kita, bisa dari kita yang selama ini sia-sia, kita bisa kembali untuk kontinuitas kita. Apalagi nih kalau kita jeli. Karena dunia tontonan itu, dunia kreatif itu ada kreativitas yang direkayasa. Ya, kita baca puisi kan direkayasa, latihan dulu, coba dulu kan direkayasa. Tapi ada yang tidak direkayasa. Ada sebuah kejadian yang kita lihat, tiba-tiba kita ada HP, kita tinggal video kan. Kemarin ada sebagai kepada Anda TikTok cucu saya. Itu udah kemarin pagi sampai malam tuh udah 2.600 yang nonton. Itu tidak disengaja. Kebetulan dia baru pandai berjalan dan dia suka pandai dia memutar musik, ada permainannya sepeda dorong plastik.
Dia tiap putar, tapi dia belum pandai naik itu. Dia joget sendiri. Nah, kesempatan itu saya buat videonya. Siapa sangka? Tiba-tiba malam saya lihat udah 2,6 yang nonton, 2.600. Ya untuk ukuran kita tidak artis, itu udah lumayan. Ya kan? Saya naikkan di short juga, dan itu menambah jam tontonan saya. Apalagi sekarang kita bisa sejalan itu, snack, TikTok sama YouTube bisa kita. Apalagi kita punya Instagram, ya. Apalagi kita punya Instagram, itu kerja satu kali bisa kita gunakan sarana. Sama dengan ini, Gojek itu kan tidak dibayar orang. Asal orang itu masukkan data, maka dia udah dapat nomor, dia bisa Gojek kan. Nah, artinya biaya dari afiliasi itu orang tuh yang dapat, orang Gojek itu. Saya pernah tanya sama supir taksi, Grab, jadi dia bisa pakai Grab, pakai Maxim, pakai apa lagi itu aplikasi yang mobil, 3 dia pakai aplikasi. Jadi terbuka lebar dia, kendaraan 1. Dia nak mau pakai merek. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi kita kalau mau menggunakan masuk ke dunia digital, kita harus belajar, harus rajin mengikuti tutorial, bertanya sama teman-teman yang berhasil. Oke? Nah, sekarang kemarin kita bicara tentang mendongeng. Itu mendongeng itu udah tahu nggak? Udah tonton? Yang nonton? Kamu tuh udah 1.700 yang nonton. Yang sama saya ya, sama media kamu nggak tahu saya. Oh, udah ada ya? Ah, sama saya itu 1.700. Kamu nggak salah siapa? 700 atau berapa ratusan gitu. Ah, itu yang apa? Artinya kita sambil belajar, sambil mengajar saya buat konten. Yang penting kita buat konten tidak menyalahi aturan. Ya. Kalau dalam jurnalistik dulu ada namanya kode etik jurnalistik. Kalau ini namanya undang-undang ITE. Nah, itu yang perlu dipahami. Jangan melanggar undang-undang ITE. Hal-hal yang tidak boleh dipublikasikan, kita publikasikan dengan sengaja, kita kena undang-undang ITE. Itu harus dipahami. Paham? Nah, hari ini kita mulai masuk ke transisi dari pementasan tunggal yang membentuk konten. Ya, walaupun nanti kita buat latihan saja, nanti kita jadikan konten. Walaupun saya tahu bahwa tugas-tugas Anda itu sudah menggunakan konten. Ya, ini betul-betul dunia konten. Sebetulnya dunia konten itu sebetulnya dulunya juga dunia panggung, motivator. Paham? Motivator. Sebetulnya yang perlu kita lihat motivator itu, yang pertama itu bagaimana kelincahan kita menggunakan bahasa. Sebagai seorang guru, kita harus lincah menggunakan bahasa itu. Seperti yang saya katakan kemarin, bahasa itu punya kekuatan, luar biasa kekuatan itu. Orang bisa berduyun-duyun, antrian, karena ingin mendengar ceramah orang. Katakanlah ceramah ustadz. Padahal kalau kita lihat, dia bisa dengar di speaker, tapi begitu mensugestikan. Yang dikatakan public figure. Kita tahu ada orang ustadz kita terkenal di Riau itu secara nasional dan internasional, UAS. Itu di lapangan sampai ribuan orang. Yang jaraknya barangkali di belakang panggung itu sudah sampai 300 meter, 400 meter. Dan lihat lagi kita UASnya siapa. Kalau orang ingin masa bodoh, cukuplah dilihat di YouTube-nya aja. Tapi karena orang pingin mendengar, pingin hadir gitu. Nah itu yang apa? Di samping materinya, siapa yang tidak banyak orang, semua orang, artinya bukan semua orang, banyak orang yang menguasai materi ceramah itu. Tapi bahasanya itu sama zaman dulu waktu kalian masih kecil-kecil, Zainuddin MZ. Iya kan? Yang dikata orang Ustadz sejuta umat, di masjid-masjid mana-mana direkam akan CD kasetnya berjilid-jilid,
Bahkan saya punya kawan Katolik, tiap hari dia dengar ceramah itu. Sampai saya katakan, kamu kan Katolik? Iya Pak, tapi bukan yang saya lihat itu, yang saya cermati bagaimana Zainuddin itu kiatnya berceramah itu, sehingga mensugesti orang. Dari dua yang saya baca, Zainuddin itu sebetulnya udah lama sebelum dia terkenal, udah lama jadi mubalik. 2 tahun dia mereview, melihat, mengoreksi cara dia berceramah. 2 tahun lamanya. Sehingga muncullah gaya ceramahnya dia. Contohnya, dia menggunakan gaya repetisi. Bu, misalnya orang tak konsentrasi lagi nih. Bu, sekali. Bu, Bu, berkali-kali. Itu kan satu stylenya dia. Satu. Yang kedua misalnya, bahasanya dia. Dia menggunakan umpamanya. Umpama yang sangat sederhana, mudah dicerna oleh orang. Contohnya begini. Dia mengatakan orang berzina itu sama dengan orang menggunakan senter yang tidak pada tempatnya. Laki-laki yang berzina itu sama dengan orang menggunakan senter tidak pada tempatnya. Siang hari dihidupkan juga senter, malam hari dihidupkan juga senter. Yang tidak perlu senter dihidupkan juga senter. Ketika perlu lampu padam, senter nggak mau hidup lagi. Jadi nggak vulgar dia memberikan contoh. Sederhana, bisa orang. Dia bicara orang pembohong. Zaman Nabi itu ada sejarah seorang gembala pembohong. Dia teriak. Dia bilang gembalanya itu ada serigala yang makan gembalanya. Sekali dia bohong, kedua kali dia bohong. Hoak, kalau sekarang itu hoak. Yang ketiga kali benar-benar terjadi. Orang nggak mau nolong. Nah, itu akhirnya dia hoak tadi. Ya, kalau kita lihat konten-konten hoak itu kan sekali ini hoak nih, 2 kali hoak, ketiga kali kita tidak peduli lagi. Ya kan? Nah, itu tadi itu kita harus pelajari. Bagaimana menjaga tadi apa? Nah, ketika materi kita harus runtut cara berpikir kita. Berbicara itu ya sama dengan menulis. Sebetulnya menulis itu menuangkan jalan pikiran kita. Berbicara juga begitu. Kalau di menulis kita buat paragraf, ada paragraf deduktif, ya kan? Ada paragraf induktif. Nah, gaya kita yang bagaimana? Ada yang campuran. Mau menjelaskan sesuatu topik menggunakan paragraf yang mana? Bicara juga sama. Ada kalimat utama, statement kita, pikiran kita. Ada kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas itu kalau Anda baca di buku komposisi Goris Krab, itu ada ragamnya. Ada dengan cara memberikan contoh-contoh. Ada dengan cara memberikan bukti-bukti. Supaya orang yakin dengan apa yang kita katakan. Ada dengan memberikan contoh apa dulu yang diterima oleh orang dulu. Kayak propaganda. Baru yang kemungkinan ditolak. Ada dengan cara perbandingan. Banyak cara-caranya. Ya. Banyak cara-caranya. Kalimat penjelas itu, tapi sedapat mungkin satu cara yang kita pakai. Jadi kalau kita punya pendapat tanpa kita berikan penjelasan, belum tahu pendapat kita itu mengerti. Belum tahu. Kemudian bahasa yang lugas, yang populis. Kalau Anda lihat ada dalam tulisan namanya artikel populer, itu artikel itu menggunakan diksi yang semua orang bisa memahami. Beda dengan artikel ilmiah. Dia menggunakan istilah-istilah ilmiah. Bahkan mungkin istilah-istilah itu dari bahasa asing yang tidak dapatkannya di kosakata Indonesia, digunakannya bahasa asing. Supaya dia dianggap lebih intelek gitu. Tapi secara komunikatif terbatas orang bisa memahami. Artikel ilmiah kan terbatas. Kebetulan orang disiplin ilmu itu yang bisa memahami. Begitu juga dalam bicara. Apalagi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin di kelas, kita harus tahu bahasa anak. Jangan sampai kita menggunakan bahasa yang tinggi. Disesuaikan dengan anak. Contoh-contoh disesuaikan dengan anak.
disesuaikan. Nah, itu caranya kita membuat. Jadi kalau di YouTube tuh ada analisis, kita bisa lihat konsumen penonton kita siapa, laki-laki, perempuan, usia berapa, itu ada. Anda lihat di YouTube, Anda tuh ada analisis. Di sebelah bawahnya tuh ada, ya ada analisisnya penonton kita. Kayak YouTube saya, kebanyakan laki-laki. Itu kelas menengah ke atas yang nonton, gitu. Bahkan jumlah tontonan, ya jam tontonan YouTube itu tuh ada analisisnya, ada tuh. Anda baca di YouTube Anda. Jadi Anda bisa melihat, oh YouTube saya itu begini nih, perkembangannya gimana. Kita mau maju lagi, apa yang kurang. Nah, kalau di analisis penonton tadi, Anda bisa lihat. Kalau itu gunanya, kalau kita jadikan konten, kita secara langsung kita dibantu oleh YouTube. Anda buat konten nih, sekarang misalnya tidak ramai, tapi ketika Anda jadikan konten, kayak saya sekarang nih, saya ngajar Anda hanya 2 orang. Tapi ketika saya jadikan konten, contoh banyak yang nonton. Lalu saya lihat lagi, oh banyak laki-laki. Bagaimana kalau supaya perempuan juga nonton? Tentu saya harus cari materi ya contohnya berkaitan dengan perempuan. Kan begitu. Jadi itu tadi Anda cari dulu materi motivator Anda sebagai motivator. Ya, Anda sebagai motivator. Pangsa pasar Anda mana? Nanti saya lihatkan di YouTube nanti. Nah, saya lihatkan di YouTube. Anda bisa lihat nanti di YouTube Anda. Udah tahu yang analisisnya. Anda lihat di YouTube Anda, buka di YouTube. Saya buka, saya berikan contoh di YouTube saya. Sebentar saya hidupkan HP ini satu supaya Anda tahu siapa yang nonton Anda. Ya, Anda buka YouTube Anda. Itu ada namanya, ada di atas itu ada analisis. Ya, sebelum video, di atas video. Di atas short. Di atas itu. Kan mudah kan bukanya? Tinggal Anda klik, Anda buka YouTube, lihat foto Anda. Dapat? Nah, sebentar nih saya baru mau hidupkan nih. Bentar ya. Ini HP ini agak sedikit lambat nih. Bentar. Sabar sedikit. Tapi Anda udah perlu saya ajarkan lagi kan? Udah tahu kan cara mencari YouTube Anda? Ya kan? Ya bagi yang belum tahu kan, seperti sini ada gambar di bulat sini ada YouTube kita di pojok sebelah kiri atas. Nah, kalau saya ini ada tekan di sana, ada ini, tekan di sini channel Anda. Nah, ini muncul nih. Ada di atas itu tulisan analisis. Ya kan, tekan analisis tuh. Tekan analisis tuh. Oke. Nampak grafik di atas. Nah, selama ini Anda tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Nah, coba lihat itu. Jadi ini motivasi kita. Ya. Oke, paham? Nah, di bawahnya tekan, naikkan ke atas, bawahnya, naikkan ke atas. Di akhirnya ada grafik. Ada apanya? Di bawah sekali, naikkan ke atas layar gambar tuh. Ada, pasti ada. Apa? Oh, gak ada nonton. Nggak, maksudnya yang ada nonton nanti pindah lagi sini. Apalagi itu datanya. Ada lah, masa nggak ada? Subscribe Anda berapa? Itu kan masih ada tuh konsumennya di sini nih. Seperti ini kan kebanyakan nih, saya kan kebanyakan pria yang nonton. Nah, kan nampak di biru nih. Pria lebih banyak nonton. Di bawah di atas sini. Tarik ke atas, tarik ke samping. Geser ke samping. Sudah dapat? Tarik ke samping, di samping sekali. Kan ini munculnya ke sini nih. Pindahkan ke samping nih. Itu di
Apa? Penonton Anda di bawah sekali. Kalian nggak pernah buat short YouTube? Oh, pantasan juga. Harus buat tuh short YouTube tuh. Jadi short YouTube itu sekarang sebagai saingan untuk apa? Untuk YouTube dan untuk TikTok sama Snap. Dengan short itu orang banyak lebih cepat kenal apa? Ya. Kemudian ini tadi berapa subscribe Anda tambah? Di sini nih tadi grafik Anda taruh di pinggir. Saya ini udah tambah subscribe-nya 40. Udah nambah subscribe 40. Nanti di-emailkannya kalau kita pun di-emailkan oleh YouTube. Bulan ini ada hanya nambah berapa subscribe. Berapa kekurangan jam tontonan Anda. Jadi kalau untuk ada yang motivasi itu. Paham? Nah, kembali kita ke apa? Ini contoh ini. Ini shot saya yang tertinggi sekarang bukan lagi awal bros. Foto awal bros. Awal bros itu 2, berapa kemarinnya? 2,6 apa 2 apa? Justru cucu saya yang kemarin saya bilang ini. Justru ini yang tertinggi sekarang di shot. Jadi diurutkan oleh orang tuh. Ini tertinggi. Shot ini, konten ini. Yang ini. Lagu Baby Chef. Jadi sebetulnya dia nontonnya itu dia di ini kan ada sepedanya atau musik. Jadi dia pandai nekan. Nah, ini contohnya. Oke. Paham? Nah, berarti ini kita kembali persoalan itu berarti kita bicarakan lagi di waktu istirahat. Jadi sebetulnya dunia digital itu bisa kita rancang dunia pertunjukan. Kan ini namanya pertunjukan karena nonton secara serius dan bisa saja kita memanfaatkan yang sudah ada. Kan tidak saya mengajak cucunya nari. Kebetulan dia aja pada nari. Kebetulan itu momen bagus. Saya kreatif saya rekam videonya, lalu saya share ke TikTok, saya share ke sini, saya share ke YouTube. Gitu caranya. Jadi pulsa saya tidak sia-sia habisnya. Paham? Nah, saya kasih tahu lagi supaya ini untuk pengetahuan Anda dulu. Ini kita nyimpang sedikit. Coba lihat apa saya. Ini mohon maaf promosi ya. YouTube saya. Geser ke pinggir. Ini ada video. Ya. Ini ada video. Nah, Anda tahu nanti video yang saya share kemarin. Ya. Berarti kemarin saya buat 3 konten. Tahu kan? Karena konten Anda ada di sini. Yang Anda tampil ada di sini. Anda ceramah ada di sini. Jadi karena itu kalau mahasiswa tugas, Pak saya lengkap tugas Pak, saya tinggal mudah cari videonya udah saya lihat aja kontennya. Ya. Nah, dia kreatif atau tidak gitu. Paham? Nah, berarti kan belum begitu mendalami betul dunia digital. Ini contoh satu saya katakan contoh media sosial ini tidak saya rekayasa. Ini yang terakhir video nih. Abang impor saya berangkat. Yang ini. Yang video ini. Padahal saya memberikan informasi pada saudara-saudara saya yang ada di grup. Kemudian grupnya anak saya pegang. Oh, abang saya udah berangkat Bukit Tinggi. Jadi peristiwa dia berangkat itu saya rekam. Kemarin saya sarankan ke Ismi. Ada pas kakak itu buat videonya ada berangkat. Ada di Ismi itu udah buat walaupun tidak teratur. Jadi informasi sehingga orang dimanapun orang yang saudara kita kah, kerabat kita kah, tahu dia berada kita di mana. Paham? Nah, kan di sini ini fotonya, foto kami keluarga. Dan ini jadi kalau foto saya tidak ambil foto, ambil video. Kalaupun ambil fotonya
sekedar aja. Sama kalian kuliah kemarin ini videonya. Jadi tak payah loh sebetulnya. Cuma kita perlu jeli. Tidak, ibaratnya begini. Kalau istilah pepatah, sambil menyelam minum air. Enggak apa-apa ya. Contoh sekarang nih, saya mau ngisi buat video Anda. Saya mau naikkan langsung ke snack misalnya. Ya. Anda kuliah, saya naikkan ke snack misalnya. Nah, contohnya, kan di sini udah ada programnya. Video berapa menit, 5 menit. 5 menit kan, tinggal saya buat zoomnya misalnya. Nah, saya tinggal rekam. Saya bicara. Gitu. Paham? Jadi tidak sia-sia. Kita sambil bekerja, kita kuliah juga. Nah, saya justru menyarankan kalau kalian mau kuliah, ya kalian buat. Kalau malas megang itu, ya buat seperti ini. Alat perekamnya. Saya berkuliah, dia tetap kita taruh di meja, berarti kita ada kuliah. Gitu. Paham? Nah, jadi kembali ke persoalan kita tadi, kita ingin membuat konten sebagai motivator. Kemarin sudah saya kirimkan videonya, kerjaan mahasiswa 4. Maksud saya, kalau kemarin sekilas Anda lihat, sekarang bagaimana Anda lihat betul gitu. Sebenarnya itu tadi kemarin saya beritahu kepada Anda, perhatikan betul. Di mana letak kelebihannya, di mana letak kekurangannya. Ya, nah, nanti baru kalau kita membuat konten kan tidak harus berdiri. Anda bisa buat konten di sini sambil duduk. Bisa kok. Oke? Paham? Nah, kira-kira sudah tahu topiknya apa? Sudah tahu? Yang tambah lagi, materinya jangan terlalu banyak. Orang 15 menit, 20 menit itu udah bosan orang saudara. Ya, orang mendengarkan udah bosan. Jadi ibaratnya begini, kita lihat ibaratnya kayak kita mau makan soto atau makan bakso atau apalah namanya, mie rebus atau apa namanya. Anda jangan makan sampai enak. Oh enak tambah lagi, itu membosankan jadinya, jatuhnya membosankan. Tapi kalau Anda bisa menahan selera, pas sudah makan berhenti, itu membuat Anda jadi penasaran mau mengulangi lagi peristiwa itu. Itu caranya. Ya, itu caranya. Kalau saya misalnya buat konten tadi, konten cucu saya, hari ini hal yang sama kita buat, orang enak. Bosan orang. Akhirnya saya seling dengan konten-konten lain. Kira-kira seperti itu. Oke? Memang sebagai motivator karena Anda berproses. Anda bisa dengar ceramah. Ada orang yang kita tahu, oh ini berarti nambah wawasannya. Yang diulangnya itu aja. Di tempat A itu juga dibicarakannya, tempat B itu juga dibicarakannya. Berarti dia tidak menambah materi. Ya, Anda nonton stand up comedy misalnya. Misalnya nih saya contoh aja, stand up comedy itu Mongol yang mengaku dia sebagai stand up comedy yang termahal, ya terlaris. Bahkan dia pernah stand up di tempat orang meninggal. Dia orang Kemalangan. Lalu karena mama yang Kemalangan itu anggota DPR, suka nangis, jadi keluarganya katakan, kada Mongol minta Mongol itu bikin stand up di sana supaya ketawa keluarga. Itu yang dilakukannya. Akhirnya dia dapat bayar. Jadi dia punya Kemalangan. Kalau begini 40 juta dia dibayar. Orang kaya. Jadi Mongol itu pengakuannya dia 2 kali. Tapi kalau kita cermati materi-materi Mongol itu, karena Mongol itu salah satu yang dia tidak membuat naskah. Materi-materinya Anda lihat konten-kontennya itu ada yang diulang-ulangnya. Materinya itu juga. Bagi orang stand up justru ada kalanya dia mengatakan tak boleh disebarkan.
materinya. Karena materi itu akan dijual lagi ke tempat lain. Yang setahu saya itu Mongol, Panji satu. Yang tidak membuat naskah. Konsepnya. Sebetulnya itu bukan tidak buat naskah. Dalam pikiran itu ada naskah. Cuma yang dituliskan tidak ada. Gitu. Oke. Nah, kita lihat dulu. Kita coba dulu. Anda duduk aja. Geser aja sedikit supaya saya videokan, supaya Anda tahu bagaimana cara kelemahannya di mana. Oke. Nah, saya cek dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Indah Yulia. Nah, di video kali ini aku bakalan bagiin tips menabung bagi pelajar. Nah, ada 6 tips yang perlu kalian tahu. Yang pertama, kalian harus membuat target dan juga tujuan dalam menabung. Yang kedua, kalian harus secara rutin untuk menyisihkan uang kalian. Nah, yang ketiga, jangan lupa untuk mencatat pengeluaran kalian per harinya ya. Dan selanjutnya yaitu yang keempat. Nah, yang keempat, selalu membawa bekal dari rumah agar menghemat uang saku. Nah, yang kelima, kalian harus membuat prioritas dalam pengeluaran. Dan yang keenam, jangan lupa untuk menjadikan menabung sebagai prioritas kalian. Itu tadi tips menabung bagi pelajar. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Halo guys, aku Ana Sulistia. Di video kali ini aku akan menjelaskan tips-tips untuk mencegah terjadinya pertumbuhan jerawat di wajah. Nah, sebelum itu di usia remaja kita sering banget dapat masalah ya jerawat. Banyak banget loh faktor yang menyebabkan jerawat. Pertama, hormon. Kedua, karena kita kurang menjaga kebersihan. Ketiga, kita kurang mengatur pola tidur. Keempat, kita juga kurang menjaga pola makanan. Nah, banyak banget kan penyebab jerawatnya. Terus bagaimana ya cara kita supaya bisa mencegah dan menghilangkan jerawat? Aku punya 4 tips untuk berbagi kepada kalian semua. Yang pertama, kita harus memakan makanan bergizi seimbang. Karena di usia remaja rentan sakit, kita harus memakan makanan yang sehat seperti buah-buahan, sayuran, daging. Terus yang kedua, pola tidur yang cukup. Ketiga, ada kebersihan pada diri kita. Kita harus mandi minimal sehari 2 kali. Menjaga kebersihan tempat tidur karena bantal yang kotor juga dapat memicu kotor di wajah yang menyebabkan jerawat. Selanjutnya, ada tips memilih skincare yang cocok untuk kita. Apabila kulit kita kering, kita harus menggunakan produk yang cocok untuk wajah kita. Apabila kulit kita berminyak, sebisa mungkin kita menggunakan skincare yang cocok untuk wajah berminyak kita. Terakhir, aku punya tips yaitu kebersihan pada alat make up. Jadi setelah menggunakan alat make up, kita harus membersihkannya kembali dan membersihkan wajah dengan benar-benar bersih sehingga tidak ada tertinggal bagian make up di wajah kita. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Kiat yang terbaik itu ya kalau kita yang belajar mandiri menjadi buat konten itu ya kita buat video sendiri dulu. Kita lihat. Hasilnya kita lihat. Nanti Anda bisa lihat video Anda. Kita lihat lalu di mana letak kelemahannya. Ya. Seperti kita kemarin baca puisi, bercerita, mendongeng. Kan pada 4 kali. Bayangkan kalau kita bisa latihan lagi nanti. Jadi tahu kita kelemahannya. Lalu kalau perlu kita menghadirkan observer, teman-teman kita yang mengobservasi apa kelemahannya. Tak perlu kita kalimat-kalimat yang panjang, pendek. Karena orang begitu tadi, orang jangkauan ingatan orang itu beda dengan rekaman elektronik. Otak orang itu tidak semua sama. Ya, yang dikatakan dalam sholat itu namanya khusyuk itu tidak semua orang punya waktu khusyuk itu yang lama. Kita aja sholat 1 rakaat aja udah buyar. Waktu niatnya oke lah konsentrasi. Apalagi kalau ada bunyi-bunyi yang lain. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan bahasa-bahasa pendek. 1. Yang kedua, intonasi.
Jadi simpel, betul-betul simpel. Kalau orang mau mencarikan kiat-kiat, ibaratnya kan itu kan menyampaikan kiat-kiat kan. Nah kiat-kiat itu memang harus sesederhana mungkin gitu. Harus sesederhana mungkin. Bahasanya sesederhana mungkin. Satu, antar materi antar satu pokok pikiran ke pokok pikiran lain, beri jeda sedikit. Supaya orang berkesempatan untuk mencermatinya, merasakannya. Ibarat hidangan nih, ini hidangan satu, belum dirasakan orang, baru orang cicipi, ini enak lagi nih, ini enak lagi nih. Yang mana yang mau dirasakan? Tapi kalau coba satu, udah terasa, gimana? Kan mereka proses. Oh ya enak, baru sodorkan lagi. Coba ini. Ya kalau mereka udah ada momen, ada proses dia, kira-kira seperti itu. Dalam diri orang yang mendengar gitu. Anda memberi motivasi misalnya habis makeup, cuci muka Anda dengan bersih. Kalau dapat dengan air yang setengah panas, air suam, air panas gitu misalnya, supaya pori-porinya terbuka. Jadi ada kotoran-kotoran yang masuk dalam pori-pori itu dia keluar, betul-betul dibersihkan. Sudah kita bersihkan dengan air hangat, lalu baru kita bersihkan dengan air sejuk supaya pori-porinya tutup lagi. Jadi masuk akal. Air panas itu pori-porinya mengembang, kotoran-kotoran dari dalam itu bisa keluar. Kemudian ketika sudah habis kita membersihkan, kita ambil sejuk supaya pori-porinya merapat lagi. Misalnya seperti itu ya kiatnya. Lalu alat makeup kita bersihkan. Kenapa dibersihkan? Kita harus bersihkan alat makeup kita. Jadi alat makeup itu ada bersihkan tidak semua dengan air. Ada yang dengan air, ada yang dengan alkohol. Bersihkan alat makeup kita. Untuk apa? Agar kita bisa steril setelah dipakai itu. Jadi ketika dia sudah kita bersihkan, kering dengan sempurna, baru kita simpan. Contohnya seperti itu. Jadi kita jelaskan betul-betul materinya. Itu kan ibaratnya kita beri motivasi itu kan kayak tutorial. Kan kayak tutorial itu. Tutorial. Nah bagaimana kalau tutorial kita tidak jelas orang mengikuti? Tadi apa lagi ada omongnya? Ya kan? Karena itu ada orang kadang-kadang begini. Di awal dia katakannya. Nah kalau Anda misalnya ingatan Anda itu lemah, Anda boleh rekam. Atau Anda keluarkan buku catatan. Anda catat poin-poin yang saya bicarakan ini. Itu kalau misalnya tidak di media. Ya, tidak di media. Kalau dia kan orang tinggal mutar YouTube-nya aja lagi. Kita ingatkan, itu membantu daya ingat orang itu. Gitu. Karena itu kalau Anda lihat konten-konten orang, silakan kalau ada yang belum jelas silakan komen atau mereka berikan kesempatan untuk kita. Paham? Cuma tinggal lagi, kalau kita mau jualan ini, jadilah jualan yang menarik. Ada barang-barang itu sudah biasa orang, makanya minuman. Siapa yang tidak tahu dengan minuman? Tidak ada manusia yang tidak tahu dengan minuman. Ya, tapi ada minuman seperti yang saya katakan pada Anda, daerah saya ini air dingin. Sepanjang air dingin ini mungkin lebih dari 15 orang menjual minuman air dengan kombinasinya es. Mulai dari pojok sana sampai di ujung air kelapa es. Anda boleh jalan. Ya. Teh-tea dari ujung sana sampai teh kobe semuanya sampai ke ujung itu air kelapa es. Tapi kan masing-masing itu kan dia mau promosi macam-macam. Ya. Macam-macam. Nah, dijual minuman juga macam-macam, dicari kiatnya. Bagaimana yang kalau sama, misalnya TS nih, sama. Kita kan tahu TS itu Nagita Slavina. Banyak cabangnya. TS kan ada 10 bulannya. Harganya kan mahal. Nah, ukuran kita ya, kalau ukuran Jakarta enggak mahal. Warung kita ada 7.000.
Kalau kita boleh lihat di TS yang dibuat oleh pedagang-pedagang kaki lima yang lain, UKM, memang kemasannya mungkin agak berbeda, bisa 3.000. TS juga. Ya. Tapi kan bedanya apa? TS yang dijual itu gengsinya. Minuman para artis. Jadi megang itu aja bukan rasanya. Oh, udah kayak minuman para artis. Padahal hausnya ada harganya gitu juga rasanya sama. Ya, green tea kayak gitu kan. Nah, contoh seperti itu. Jadi sama kita buat dagangan seperti itu, sama. Bedanya apa? Skincare berapa banyak skincare? Ya, pabrik skincare besar-besar berapa banyak? MS Glow, megang artis Raffi Ahmad sama Nagita. MS Glow itu 2 pabrik, 2 pemegang saham masing-masing. Satu di Malang, satu lagi di Bali. Yang lain-lain yang produksi, dia mau produksi aja, lalu kita boleh produk skincare merek kita sendiri. Kalau Anda mau dagang skincare merek sendiri, boleh. Ada orang dia nyiapkan pabrik, semuanya diizinkan di punya merek kita. Banyak artis itu. Nah, kita Mirzani punya skincare. Dulu si Asanti punya skincare. Mereka punya, tapi mereka tidak punya pabrik. Gitu. Jadi produk diapakan ada puluhan ribu pabrik itu bisa menghasilkan produk itu satu hari. Nah, kita beli produknya, labelnya label kita. Ya kalaupun ada beda-bedanya mungkin kita pengennya lebih gimana gitu ya. Supaya misalnya kita ini cepat kering, tidak lembab gitu misalnya. Atau bisa tahan lama misalnya. Kadaluarsanya berlaku lama. Paling-paling itu yang beda-bedakan. Pada prinsipnya zatnya itu juga. Yang diaduknya itu juga. Gitu. Jadi itu. Nah, bagaimana kita mempromosikan supaya kita tuh lebih unggul? Nah, di dunia YouTube, kalau udah tahu sekarang, di TikTok, Snack, kita justru bisa membantu dagangan orang. Kita nggak punya modal nih. Tapi modal kita tuh sebagai motivator. Kita gabung, jadi kalau produknya itu jualannya naik, kita dapat persenan dari peningkatan itu. 20 sampai ada yang 20 sampai 80%. Katanya promosi seperti itu, ada yang 10 sampai yang logis. Jadi ada kerjasama, kita wajib live atau wajib kita mempromosikan tiap hari. Ada yang dapat melebihi pegawai negeri. Itu kawannya Ismi, kakaknya jual buku agama. 1 bulan itu penghasilannya 18 juta. Tapi followersnya udah 50 di TikToker. Jadi sekarang peluangnya sangat banyak. Karena itu saya katakan sekali lagi, pahami cara memotivasi orang. Motivator itu kan memotivasi orang. Memotivasi orang itu memperkenalkan apa supaya orang itu, kalau dalam artian apa kita ini, dalam artian bahasa tulis kita atau bahasa dalam artian komposisi, kita tuh sebetulnya disuruh bukan argumentasi lagi. Tapi sudah pada tingkat persuasi. Argumen kan yang mengeluarkan pendapat, tapi persuasi itu mengajak. Gitu. Bagaimana cara kita mempengaruhi orang? Sehingga ketika orang nonton konten kita, dia akan melakukan apa yang kita katakan. Tapi kalau yang apa kita katakan itu tidak terbukti, dia tidak akan nonton lagi. Ini bohong. Karena ada komen-komen itu bohong. Ya, nah, ini nyimpang sedikit. Anda bisa melihat nanti konten-konten orang, ya, TikTok kah, di Snack kah, orang bagi-bagi giveaway itu ada yang bohong. Ya, itu banyak korban Baim, itu banyak korban Baim. Ada kemarin yang saya lihat di konten Baim, dibuat konten dari Baim, itu dia rugi sekitar 35 juta berapa gitu. Jadi saya sudah survei beberapa konten. Kontennya Yusuf Hamka, tapi setelah cari, kita disuruh pasang togel. Bohong gitu.
kecuali dia langsung. Ini ada satu yang mau saya uji apa kayaknya, kirimkan ke PA, saya mau uji, nanti saya bisa lihat kepada Anda. Jadi kalau kita lihat, kalau kita mau perlu butuh uang, seolah-olah benar nih, padahal bohong. Nah, itu hati-hati juga. Ya, apalagi yang namanya kirimkan uang lewat BRI link juga boleh ke alamat siapa, 100.000. Kita dapat duit 10 juta atau 20 juta. Ya karena kita nggak ada duit, kita kepengen gitu. Nah, tapi dia menggunakan konten orang. Itu sebetulnya harus udah bisa dituntut. Tapi yang fotonya dipajangkan dia tidak nuntut, ya tidak nuntut gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada?